Hai Sobat Properti, ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang golongan darah dan properti. Waduh, kaitannya apa tuh ya? Kayaknya seru banget tuh. Sebelum kita ngomong lebih lanjut, perkenalkan nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi dunia investasi properti. Dan saya juga seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Dan juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti yang ingin mempelajari, mendalami investasi properti lebih dalam lagi. Nah, golongan darah dengan properti. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau golongan darah A itu seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, orang-orang dengan tipe golongan darah ini mayoritas adalah orang yang kritis, logis, bertanggung jawab, sabar, cinta damai, dan setia. Golongan darah A ini memiliki sifat sensitif dan cenderung terlalu memikirkan orang lain. Mereka selalu memperhatikan peraturan, etika, ataupun standar sosial yang berlaku, serta cenderung bersikap adil. Individu dengan golongan A selalu konsisten, suka membuat rencana, dan konsisten menjalaninya, serta terorganisir, sehingga seringkali mereka disebut sebagai kelompok perfeksionis. Meski terkesan baik, ada juga orang yang tidak menyukai orang dengan golongan darah A karena sifat perfeksionis dan keras kepalanya. Hal ini juga termasuk dengan egonya untuk mengurus masalahnya sendirian. Selain itu, golongan darah A seringkali menyembunyikan perasaan dan pikirannya demi orang lain, atau jarang cerita pada sembarang orang, alias sulit mempercaya orang lain. Apabila golongan darah A ingin curhat, ia akan memilih orang-orang yang benar ia percayakan untuk menjaga rahasianya. Terus bagaimana dong dengan kaitannya dengan investasi properti? Karena golongan A itu orangnya itu harus teratur, rapi, terorganisir, maka dia pasti akan minta kejelasan dulu. Ini dari dua sisi ya, baik si Goldar A ini sebagai investor ataupun yang mau ditawarkan untuk membeli properti gitu loh ya. Jadi si A ini dia pasti mau tahu dulu detailnya, perencanaannya. Jadi dia orangnya rinci ya, orangnya rinci. Terus kemudian planningnya mesti seperti apa, dia mesti jelas dulu itu semuanya. Baru bisa eksekusi. Terus juga si Goldar A ini ketika berbicara investasi, dia akan membicarakan resikonya dulu. Ini resikonya apa nih? Terus dia nggak akan bicarakan keuntungan dulu semata. Jadi yang dibicarakan pasti resikonya dulu. Nah, ini memang tipe golongan darah A dalam berinvestasi seperti itu. Nah, bagaimana dengan golongan darah lainnya? Ya, kita simak berikutnya adalah golongan darah B. Sifat golongan darah B cenderung aktif dan lebih energik. Mereka tipikalnya sangat bersemangat, cukup aktif, memiliki kreativitas tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, fokus yang baik tapi sulit untuk multitasking. Tidak begitu menyukai konflik, mereka seringkali memilih jalan keluar yang tidak memiliki banyak resiko. Sikap individual yang tinggi membuat orang dengan tipe golongan darah ini seringkali mementingkan logika ketimbang perasaan. Tapi sayangnya golongan darah B suka santai dan tidak terpaku aturan, sehingga ia tidak disukai. Hal ini membuat mereka sulit diajak bekerja sama dan semaunya sendiri. Hal ini juga berlaku pada kebiasaannya yang kadang kurang bertanggung jawab. Terus bagaimana dong si Goldar B ini dalam berinvestasi properti? Nah, si Goldar B ini karena orangnya mau-maunya dia sendiri gitu ya. Jadi kayak kita, dan dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kita harus puasin dulu kemauan dia semuanya. Dia pengen tahu tentang properti tersebut, investasi tersebut. Jadi kita puasin dulu semuanya, dia pengen tahunya detail-detailnya deh. Ya. Nah, lalu kemudian ini orang sukanya santai. Ya, dia sukanya santai. Jadi kita nggak bisa nge-push dia untuk melakukan pembelian ya. Kita mesti masuknya pelan-pelan. Jadi kita nggak bisa, ayo beli ini karena bagus loh, besok Senin harga naik atau whatever, itu nggak bisa untuk B.
B itu orangnya nggak mau diatur, B itu maunya santai. Nah, karena si B itu memiliki fokus yang baik, ya, jadi hati-hati pada saat Anda memberikan suatu informasi kepada si B. Karena si B itu akan selalu ingat akan apa yang Anda sampaikan ke dia. Nah, demikian sharing saya tentang golongan darah A dan B. Nanti kita lanjut ke jilid 2 ya untuk membahas golongan darah C, AB, dan CO. Nah, bagi Anda yang senang dengan video YouTube saya, silakan like dan subscribe video YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan please komen ya. Boleh juga komen tentang topik-topik yang ingin Anda mau dibahas supaya jadi saya bisa membuat video lanjutannya yang berkaitan dengan topik yang Anda inginkan. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.